Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang ibu cintai, manusia hanya punya rencana, tapi Allah lah yang menentukan. Program kegiatan kelas 6 yang sudah dijadwalkan, yang sudah diprogramkan banyak tertunda karena datangnya wabah corona yang merajalela. Mudah-mudahan itu semua cepat berlalu. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, untuk ujian praktek akan dilakukan secara online atau dalam jarak jauh, karena saat ini tidak memungkinkan untuk kita berkumpul bertatap muka. Dan untuk ujian praktek agama, insya Allah akan dilakukan pada hari Senin dan Selasa, yaitu tanggal 30 dan 31 Maret 2020. Untuk jadwal hari Senin yang akan diujikan adalah praktek berwudu dan juga sholat subuh. Untuk praktek berwudu, anak-anak yang harus kalian lakukan mulai dari niat sampai dengan doa setelah berwudu. Dan ibu ingatkan, karena ibu sering perhatikan anak-anak, untuk praktek berwudu itu kalian itu masih dibuat main-main. Harusnya berwudu itu dilakukan dengan benar-benar, terutama di dalam melakukan yang termasuk anggota badan yang harus dibasuh, yang termasuk dalam rukun wudhu. Ya, anak-anak, ucapan dulu niat. Niat itu diucapkan di dalam hati. Tapi ketika anak-anak mengambil wudhu, ucapan niat yang sudah diajarkan, kemudian basuh muka. Ingat, membasuh muka itu dari atas dulu. Ya, batas muka itu dari batas tumbuhnya rambut sampai ke pelipis sampai ke dadu. Jadi anak-anak jangan ngasal. Ini kaitannya dengan ibadah, ya. Kemudian membasuh tangan, ibu sering perhatikan. Membasuh tangan asal diusap begini. Padahal tangan yang harus dibasuh adalah sampai sikut. Lebihkan, disunahkan dilebihkan, ya, supaya sikutnya itu terbasuh. Kemudian mengusap rambut. Mengusap rambut itu bukan di jidat, tapi di rambut. Diusap paling tidak sebesar ubun-ubun, ya. Kemudian dalam membasuh kaki, anak-anak juga sering asal dikucur, ya. Membasuh kaki itu harus tetap dibasuh dengan tangan, ya. Dibasuh kakinya itu, jangan asal cuman dikucur ke air, ya. Itu harus kalian perhatikan. Kemudian setelah itu baca doa selesai berwudu. Kalian sudah hafalkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu yang pertama. Lakukan praktek wudu dengan benar. Ya, karena wudu itu adalah salah satu dari syarat sahnya sholat. Kalau wudunya tidak sah, wudunya asal-asalan, maka sholatnya pun tidak akan sah. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama, berniat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu.
Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Setelah itu lakukan praktek sholat subuh yang 2 rakaat plus dengan kunut ya. Tapi kalau memang anak-anak belum hafal doa kunut, boleh, berarti yang sudah hafal ada nilai plusnya untuk doa kunut. Semua bacaan di dalam sholat ibu minta dinyaringkan. Walaupun pada hakikatnya di dalam sholat itu ada bacaan yang tidak perlu dinyaringkan. Tapi karena ini dalam rangka penilaian, jadi ibu minta mulai dari niat, dari iftitah sampai salam semua dinyaringkan bacaannya. Paham ya? Kemudian gerakan sholat juga harus benar-benar seserasi antara bacaan dengan gerakan. Setelah selesai gerakan sholat, ditutup dengan doa. Doanya, doa untuk kedua orang tua dan doa kebaikan dunia akhirat. Tapi kalau anak-anak sudah punya doa yang lebih dari itu, doa selamat, boleh silahkan. Ya, itu minimal doa kedua orang tua dan doa kebaikan dunia akhirat. Kemudian untuk hari Selasa
hari Selasa itu adalah praktek membaca dan menulis Al-Quran. Surat yang dibaca oleh anak-anak yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Jadi dari awal surat, ya, bukan dari penggalan ayat yang kita pelajari di kelas 6, tapi dari awal surat. Ya, dari hurrimat alaikumul maitatu. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai membaca, anak-anak menulis huruf Al-Quran. Menulis huruf Al-Quran, anak-anak hanya menyalin, yaitu surat Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nah, anak-anak tadi praktek wudhu dan sholat, anak-anak itu harus menghadap kamera ya, biar ucapannya itu jelas. Ya, itu termasuk membaca Al-Quran. Nah, itu aja barangkali anak-anak ya. Dan ibu pesan kepada anak-anak untuk praktek agama ini tidak hanya untuk mencari nilai dari ibu, tapi praktek agama itu akan berlanjut terus. Setelah ini anak-anak berlanjut praktek dan akan dinilai terus. Siapa yang menilai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat merupakan kewajiban kita. Apabila kita melaksanakan sholat, maka akan mendapat pahala, dan pahala itu akan membawa kita ke dalam surga. Tetapi kalau sholat ditinggalkan, maka kita akan berdosa. Dan apa imbalannya? Maka dosa itu akan membawa kita ke dalam neraka. Dan untuk kelas 6, ibu yakin kalian sudah banyak yang akil balik, yang sudah terkena kewajiban, ya, hukumnya fardu ain itu sholat. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Terus lakukan sholat, penilaiannya dilanjutkan. Allah yang akan menilainya. Ya, itu saja barangkali dari ibu untuk tugas ujian praktek agama. Dan ibu mendoakan kalian, mudah-mudahan kalian semua dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang selalu taat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu yang dapat ibu sampaikan. Selamat melaksanakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.